Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimakumullah, dimanapun antum berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan kajian bedah buku fikih ruqyah, kita masuk kepada adab-adab seorang peruqyah. Ya. Salah satu adab yang sudah disampaikan kemarin adalah bahwa seorang peruqyah mesti mengedepankan nilai-nilai dakwah atau mengedepankan dakwah. Jadi seorang peruqyah adalah dai. Ya, sudah disampaikan bahwa ar-ruqyatu ya da'watun qabla an takuna ilajan. Ruqyah ada dakwah sebelum kita posisikan sebagai terapi. Jadi misi utama dalam ruqyah adalah misi dakwah sebelum melangkah kepada misi berikutnya, yaitu misi kemanusiaan, misi penyembuhan dan sebagainya. Nah, tentu ketika dakwah menjadi misi utama dalam ruqyah syariah, maka tentu seorang dai punya bekal. Ya, bekal utamanya adalah ilmu, ya. Maka seorang peruqyah mesti orang-orang yang berilmu. Kalau tidak memiliki ilmu, maka dia tidak bisa menyampaikan apapun kepada orang yang akan didakwahinya. Maka syarat-syarat yang sudah kita sampaikan sebelumnya, bahwa seorang peruqyah itu hendaklah ia seorang ulama atau setidak-tidaknya seorang talibul ilmi, orang yang menuntut ilmu. Nah, di dalam konteks ruqyah ya sebagai dakwah, apakah ada kaitannya dengan Islam atau apakah ada ta'sil syar'inya? Apakah ada korelasinya dengan apa yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, pertama, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang rasul, ya, seorang rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyampaikan kebenaran Islam. Nah, baik itu berkaitan ya dengan masalah akidah, masalah ibadah, dan termasuk juga dalam masalah-masalah kehidupan umatnya. Nah, salah satu aspek yang digarap oleh dakwah Islam adalah aspek pengobatan. Nah, di dalam ruqyah syariah sebagaimana disebutkan tadi, bahwa misi utama kita ya bukan hanya penyembuhan, ya, tapi adalah dakwah. Karena di sana ada masalah akidah, ada masalah syariah, ada masalah akhlak. Maka ini semua adalah cakupan dakwah. Nah, maka di dalam praktek ruqyah semua ini akan kita dapatkan, akan kita temukan, ya. Kita akan berhadapan dengan orang-orang yang memiliki ya kekurangan dalam aspek akidah, kekurangan dalam aspek ibadah, dan kekurangan dalam aspek akhlak atau etika. Maka kekurangan ini tentu harus kita tutupi terlebih dahulu pada diri kita sebagai seorang peruqyah. Kalau seorang peruqyah tidak punya bekal ilmu dalam masalah akidah, tidak punya bekal ilmu dalam masalah syariah, tidak punya bekal ilmu dalam masalah akhlak, maka dia tidak akan bisa menyampaikan sesuatu yang bermanfaat kepada pasiennya atau kepada keluarga pasien tersebut. Maka dalam hal ini ya seperti yang sudah dibahas, seorang peruqyah harus benar-benar membekali ilmunya dengan ilmu pengetahuan. Kemudian yang kedua, ya, seperti yang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, wal takum minkum ummatun yad'una ila khair. Hendaklah, ya, di situ dikatakan minkum, di antara kamu. Para ulama mengatakan min di sini adalah az-zaidah,
Artinya yang tidak memiliki makna seperti yang kita pahami selama ini. Misalnya min litab'id yang menunjukkan sebahagian. Ada orang menerjemahkan, hendaklah ada sebahagian di antara kamu orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Nah, sedangkan kalau kita maknai min di sini adalah zaidah, maka tugas dakwah itu bukan hanya kepada sebagian orang, tapi kepada seluruh orang yang beragama Islam. Baik dia guru, baik dia politisi, baik dia pedagang atau apapun profesinya, dakwah atau tugas dakwah tetap menjadi tugas yang wajib dia jalankan sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya. Jadi dalam hal praktek ruqyah, seorang peruqyah itu jelas bahwa dia masuk dalam kategori da'i ilallah, orang yang mengajak orang lain kepada jalan Allah. Kemudian di dalam praktek ruqyah juga ada terkandung hukum-hukum Islam. Ada hukum wajib, ada hukum sunat, makruh, haram dan sebagainya. Nah, termasuk menjadi seorang peruqyah di dalam suatu perkampungan, jika tidak ada orang yang bisa meruqyah, maka seluruh kampung itu bisa berdosa. Karena ketika tidak ada ruqyah, orang lain akan pergi ke dukun, ke orang pintar, ke tukang sihir dan sebagainya. Maka keberadaan seorang peruqyah sama dengan keberadaan seorang dokter di sebuah perkampungan. Jadi kalau tidak ada di kampung itu orang yang bisa meruqyah, maka berdosa semua kampung tersebut. Demikian juga ketika tidak ada dokter yang muslim yang bisa mengobati. Nah, maka oleh karena itu, karena ini berkaitan dengan hukum, maka keadaan seorang peruqyah itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Karena dia adalah bahagian daripada dakwah yang akan mendakwahkan kebenaran Islam melalui ruqyah. Nah, sesuatu yang sifatnya fardu kifayah, keberadaan seorang peruqyah di sebuah perkampungan itu sangat membantu masyarakat ketika ada suatu masalah yang tidak bisa diselesaikan secara medis. Maka satu-satunya rujukan yang mereka pilih adalah kalau tidak ada peruqyah, dukun, paranormal, orang pintar. Maka disinilah keberadaan seorang peruqyah itu sangat penting dan hukumnya fardu kifayah. Nah, di dalam salah satu ungkapan Imam Haramain, dia menyebutkan fardul kifayati afdalu min fardil ain lima fihi min nafil haraj anil ghair. Nah, fardu kifayah itu lebih utama dari fardu ain. Kenapa? Karena di dalam fardu kifayah itu ada satu upaya untuk menghilangkan kesulitan dari orang lain. Jadi sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh semua orang, hanya satu yang bisa melakukannya, maka yang satu ini menjadi sangat penting. Maka dia dihukumkan fardu kifayah. Ya, demikianlah seorang peruqyah di sebuah perkampungan yang tidak ada satupun yang bisa meruqyah, maka dia sangat diutamakan atau sangat dibutuhkan oleh umat Islam misalnya. Nah, kemudian di dalam Islam itu juga ada istilahnya beberapa prinsip yang disebut dengan maqasid, maqasidus syariah. Maqasid ini ada namanya hifzuddin, hifzun nafs, hifzul aqli, hifzun nasli, kemudian hifzul mal. Ini semua adalah prinsip-prinsip yang menentukan lahirnya sebuah hukum. Nah, jadi dalam praktek ruqyah ini juga perlu diperhatikan, bahwa dalam praktek ruqyah itu ada aspek hifzuddin, menjaga agama seseorang. Kalau tidak ada ruqyah,
maka bisa saja orang jatuh kepada syirik. Begitu juga hifzun nafs, menjaga jiwa, nyawa orang. Tidak ada jalan satu-satunya untuk mengatasi gangguan sihir kecuali ruqyah. Maka ruqyah menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan karena mengandung satu prinsip, yaitu hifzun nafs, menyelamatkan nyawa orang lain. Nah, begitu juga hifzun nasal, ada tindakan-tindakan ya penyimpangan seksual dan sebagainya. Kemudian hifzul akal, ya, gangguan-gangguan akal, ya, misalnya penyakit gila yang disebabkan oleh sihir dan seterusnya. Jadi 5 prinsip ini perlu diperhatikan dalam praktek ruqyah. Maka oleh karena itu, ya, seorang peruqyah mesti memperhatikan prinsip-prinsip tersebut. Nah, ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, kemudian Rasulullah juga menganjurkan kita untuk berobat secara syar'i, ya, halal bendanya, kemudian tidak mengandung unsur haram dalam praktiknya. Maka oleh karena itu, ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan yang tidak bisa ditangani oleh seorang dokter, maka di sana seorang peruqyah akan memiliki peranan yang sangat penting. Nah, oleh karena itu, ini merupakan salah satu, ya, unsur dakwah yang bisa, ya, masuk ke tengah-tengah masyarakat. Nah, man istata'a minkum ayyamfa'a akhahu falyaf'al. Kata Rasulullah, siapa yang bisa di antara kamu yang memberikan manfaat kepada saudaranya, maka hendaklah ia melakukannya. Ikhwati fillah rahimakumullah. Nah, kemudian yang lebih, ya, kalau itu yang sudah disebutkan tadi mungkin terlalu jauh teorinya, ya. Kadang kita sulit untuk mencerna dan kemudian sulit untuk menerapkannya, ya, di tengah-tengah masyarakat, ya, secara teori. Tapi berdakwah dengan ruqyah syariah ini bisa dengan mudah dilakukan dengan 2 cara, ya. Pertama namanya dakwah bil lisan, dakwah dengan lidah atau ad-da'wah al-qauliyah. Nah, ini tentu sudah selalu kita lakukan bagi orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap agama pasien, maka tentu dia akan menasihati. Nah, maka dalam hal memberi nasihat pun, ya, harus memperhatikan adab-adab. Ketika kita berdakwah secara qauliyah, maka harus diperhatikan adab-adab. Nah, ini penting bagi seorang peruqyah. Pertama, memastikan bahwa nasihat itu benar-benar sesuai dengan kondisi pasien. Jangan sampai nasihat itu terlalu dibuat-buat, ya, tidak menyentuh kepada kasus yang dialami oleh pasien. Kedua, jangan melanggar apa yang dinasihatkan. Artinya kita menasihati orang tidak boleh merokok, ya, tapi kemudian kita sendiri merokok. Kita nasihatkan orang tidak boleh begadang malam, tapi kita sendiri juga melakukan hal itu. Nah, ini tentu bertentangan, ya. 3, memperhatikan keadaan orang yang dinasihati. Ada orang yang kita hadapi itu, ya, pada saat kita terapi, pada saat kita berhadapan dengan dia akan sulit untuk menerima nasihat. Maka tentu kita harus mencari momen yang pas untuk menyampaikan nasihat. Nah, kemudian menyampaikan nasihat secara tertutup. Ya, ini juga perlunya dalam klinik-klinik ruqyah ada ruangan khusus bagi seorang pasien dan peruqyah untuk berkomunikasi agar peruqyah dapat menyampaikan nasihat secara pribadi, tidak di hadapan khalayak ramai, tidak di depan pengunjung-pengunjung yang lain, tidak di hadapan pasien-pasien yang lain. Kemudian menyampaikan kabar gembira, bukan menakut-nakuti, ya.
Berilah kabar gembira dan jangan kamu takut-takuti. Itu prinsip dalam berdakwah. Jadi jangan kita mencari atau memojokkan seorang pasien dengan kata-kata yang tidak baik, ya. Bagaimana kita harus mencari cara, kata, ya, dan kondisi atau keadaan agar nasihat kita mudah untuk diterima oleh pasien. Itu yang pertama, dakwah bil qaul. Kemudian dakwah bil hal, ad-da'wah al-amaliyah, yaitu berdakwah melalui sikap dan perilaku. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan cara pertama, ya, ketika kita berhadapan dengan pasien, ya, kita harus menyambut pasien dengan ramah, dan begitu pula ketika kita melepaskan mereka, ya. Kemudian profesional dalam menjalankan kewajiban dengan benar-benar melakukan yang terbaik. Artinya kita betul-betul mutqin, ya, betul-betul maksimal memberikan pelayanan sesuai dengan yang kita ketahui. Jangan juga kita merasa semua tahu, ya, sehingga memaksakan diri untuk menyampaikan hal-hal yang kita sendiri tidak mengerti. Nah, kemudian menjaga hubungan baik, ya. Nah, ini juga sangat penting. Kalau memang ada waktu kita untuk silaturahmi, ya, kita silaturahmi, atau kita buat semacam rihlah, ya, kita ajak pasien-pasien, ya, untuk ikut sehingga ada keterikatan batin. Kemudian yang keempat, bersikap lembut kepada pasien dan tamu. Nah, ini saya kira sudah kita pahami secara umum, ya. Kemudian yang kelima, tidak memberatkan orang yang tidak mampu secara ekonomi. Nah, dalam hal ini ada tiga tahapan. Yang pertama, nah, ini jika praktek ruqyah itu dilakukan misalnya di sebuah tempat yang tempat itu juga mungkin ada yang disewa atau mungkin milik pribadi tapi memerlukan biaya listrik, air, dan sebagainya. Maka dalam hal ini ada tiga tahapan yang mesti diperhatikan. Pertama, menetapkan tarif yang tidak begitu tinggi sehingga bisa terjangkau oleh semua kalangan. Yang kedua, ketika tidak mampu juga, maka pilihan yang kedua ini adalah menyerahkan kepada pasien sesuai dengan kemampuannya. Dan yang ketiga adalah kalau memang tidak ada sama sekali, maka kita memberikan pelayanan yang yang gratis, ya, yang tidak perlu dibayar. Kemudian bersikap tawadhu, ya, dalam sikap. Jadi kita tidak perlu merasa semuanya paling tahu, paling hebat, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, memperlihatkan keteladanan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira ini beberapa adab yang perlu dimiliki oleh seorang peruqyah. Bagaimana kita ketahui sebelumnya, al-adabu fawqal ilmi, adab berada di atas ilmu. Ya, kalau orang berilmu kita segan. Tapi kalau dia tidak beradab, mungkin sikap segannya kita itu akan hilang. Nah, begitu juga dengan pasien. Kalau ada seorang peruqyah tidak beradab, maka orang mungkin akan lari dan mereka tidak akan mau untuk berinteraksi dengan peruqyah tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang memiliki adab sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.